Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai distribusi chi-square. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami dengan baik, kemudian juga ilmunya menjadi kebagian dari keberkahan buat kita bersama. Sebelum itu kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas distribusi chi-square. Apa sih kegunaan dari distribusi chi-square itu? Sebetulnya paling tidak ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah untuk menguji keselarasan, atau menguji frekuensi pengamatan observasi, apa dia berbeda secara signifikan dengan frekuensi harapan. Yang kedua adalah menguji kebebasan, menguji apakah dua variabel itu independen atau tidak. Yang ketiga adalah goodness of fit test, yaitu menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi sterilitas tertentu. Maksudnya untuk menguji bagaimana mereka terdistribusi atau data itu terdistribusi, apakah dia terdistribusi normal, binomial, Poisson, dan lain-lain. Ada beberapa langkah dalam melakukan uji chi-square. Ini dilakukan secara manual. Sebenarnya kita bisa melakukan menghitungnya melalui SPSS, tapi kita coba dulu belajar secara manualnya terlebih dahulu. Nah, ada 5 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Yang pertama ini kita lakukan adalah melakukan uji kebebasan. Jadi kita cek hipotesisnya. Pertama adalah kita menentukan hipotesis ini. Nah, hipotesis biasanya kita ada H0 dan H1 atau HI biasanya. Nah, dalam menentukan hipotesis ini, karena dia menguji kebebasan, maka kita bisa melihat bahwa 2 hal. Jadi kalau dugaan kitanya adalah variabelnya tidak bebas. Jadi dia tidak bebas itu, variabel X-nya itu tidak bebas dengan variabel Y-nya gitu. Jadi saling terikat lah atau terkait. Sementara ini variabel dugaan kita, hipotesisnya. Kemudian kalau H0 itu adalah kebalikan dari dugaan tersebut, maka variabel X itu independen dengan variabel Y. Jadi X-nya itu adalah independen dari Y atau saling bebas gitu. Nah, yang kedua adalah menentukan batas kritis. Nah, untuk batas kritisnya itu dinotasikan sebagai alfa. Ini alfa ya, bukan A. Sebetulnya kita tulis alfa itu begini. Sorry ini karena, nah begitu. Jadi ini alfa, batas kritis atau alfa. Bagaimana kita menghitung alfa? Menghitung alfa atau menghitung alfa itu biasanya dalam bentuk, nah nanti di sini alfa nilai apa? 5%, 1% gitu. Jadi 0,01 atau 0,05, 0,025 dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah menghitung derajat bebas. Jadi nanti kita menghitung alfa, derajat bebas. Oh iya, sebelum ke sini, lambang chi-square sendiri adalah seperti ini. Ini lambang dari chi-square. Nah, jadi kalau kita tuliskan gampangnya itu garis, kemudian kayak X tapi bukan X ya. Ini chi. Nah, begini, ada begini. Nah, ini adalah chi-square. Chi ini namanya, ini yang chi-nya, square-nya itu apa? Square-nya itu adalah, square-nya itu adalah ini, kuadratnya. Nah, ini maka disebut dengan chi-square. Ini chi-nya, ini square-nya, jadi chi-square gitu. Chi yang dikuadratkan gitu.
Nah, yang kedua tadi kembali ke batas kritis ini. Yang kedua adalah menghitung derajat bebas. Nah, derajat bebas ini DB itu singkat dan dari derajat bebas. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bisa degree of freedom atau DF ya. Ini adalah kita menghitungnya adalah baris dikurangi 1 dikali dengan kolom dikurangi 1. Jadi B ini adalah baris. Ini baris. Kemudian si K ini adalah kolom. Jadi ini kolom. Karena biasanya nanti kita bentuk soalnya adalah berupa baris dan kolom. Jadi ini kolom dan itu baris. Nah, nanti batas kritis ini kita simpan di mana dan buat apa? Batas kritis itu kita simpan di sini biasanya. Maksudnya untuk membuat batas di sini. Jadi kita bikin batas nanti kalau nilai batas kritis itu di sini. Buat apa batas kritis ini? Buat membedakan antara wilayah H0 dengan wilayah H1. Jadi dia akan membedakan mana wilayah yang kita akan tolak maupun wilayah yang akan kita terima. Nah, ini batas ini nanti lebih besar atau lebih kecil dari batas kritis ini, nilainya bisa jadi H0 tuh masuk wilayah yang lebih kecil dari batas kritis, sementara H1 itu wilayah yang lebih besar daripada batas kritis gitu misalkan. Jadi ini adalah akan sangat menentukan sekali hasil pengujian kita si batas kritis ini. Ini nanti dikurangi dengan hasil EIJ-nya. EIJ pada kolom 1 baris 1 kolom 1. 2 dikurangi baris hitung ini dikurangi ini dikuadratkan dibagi dari EIJ-nya hasilnya adalah 7,854. Nah, selanjutnya kita udah dapet nih hasilnya 7,584. Terus kita lihat tadi yang batas kritisnya adalah 5,51. Akhirnya apa? Terima H1. Karena apa? Karena dia berada di, kalau kita gambar begini, ini batas kritisnya misalkan di sini itu adalah 5,991. Kemudian di sini yang 7,85 kan di sini letaknya. Lebih besar. Ini 7. Ini chi-square-nya. 7, chi-square. Nah, 7,8. Sehingga ini lebih besar daripada batas kritisnya. Di sini kita ingat sini wilayah H1, maka kita terima H1. Kalau ke sini kan wilayah H0 gitu. Jadi kita menerima H1 artinya keputusannya adalah terdapat keterkaitan antara hipertensi dengan kebiasaan merokok. Untuk pertemuan kali ini sih sampai sini dulu aja. Nanti kita bahas sisanya di pertemuan berikutnya. Untuk latihannya kalian bisa mengerjakan maksudnya yang goodness of it yang selanjutnya akan kita untuk latihan 1, untuk latihan soal kalian kerjakan tugasnya di soal latihan 1 ini. Maaf saya nggak masukin ke apa sih ini tugas ya. Nggak masukkan ke LMS, tapi kalian nanti kerjakan ini seperti biasa di-upload. Nanti saya siapkan apa namanya email untuk
Google Drive untuk upload tugasnya. Jadi kalian langsung kerjakan soal nomor 1 ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.